Selamat pagi Bapak dan Ibu, ketemu lagi kali ini dengan topik kita di searching ya, pencarian. Nah, searching ini ada dua, yaitu yang pertama beruntun atau sequential search, dan yang kedua adalah binary search atau pencarian biner. Nah, ini contoh ada data seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini ceritanya pakai bungkusan, ada yang terdiri dari nomor induk, nama dan nilai, kemudian terdapat array of bungkusan dari data ini. Nah, ini untuk sequential search. Sebenarnya sequential search ini sudah sering kita lakukan, yaitu pakai while dan dicek satu persatu. Ya, dicek satu persatu untuk semua data ketika jadi ada kondisi ketemu di tengah ya, atau kondisi berjalan sampai akhir dan ketemu di akhir, atau kondisi yang lain lagi adalah tidak ketemu sampai di akhir. Nah, ini tidak perlu syarat awal, semua kondisi bisa. Nah, kenapa disebut kurang efisien? Karena harus ngecek dari depan sampai belakang kasus terburuknya. Seperti itu. Satu persatu dicek dari depan sampai belakang untuk kasus terburuknya. Nah, ini kode programnya. Di sini saya hardcode ya untuk memasukkan datanya. Nah, ini kita udah biasa lakukan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada syarat, ada dua syarat. Syarat pertama adalah masalah indeksnya, dan yang kedua adalah ketemu atau tidak ketemu. Jadi ini bisa diisi 0 atau 1. Untuk pertama di set false, jadi kalau belum ketemu maka lakukan pencarian. Nah, di sini kalau ketemu nimnya yang dicari maka ketemu di set 1 atau true supaya bisa keluar dari while. Else maka cari lagi ke array berikutnya. Jadi kalau misalnya belum ketemu ya cari lagi ke elemen array berikutnya. Begitu dicek satu persatu. Nah, kemudian kalau sudah kondisi ketemu maka kita bisa print. Tapi kalau misalnya si ketemu itu tidak berubah sama sekali ketika melakukan pencarian di sini, artinya datanya nggak ada, maka data tidak ditemukan. Nah, ini dicoba ya di rumah. Oke, nah untuk binary search ada syaratnya, yaitu data harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi dia lebih efisien, tapi kita harus melakukan pengurutan dulu terhadap datanya. Terus tidak untuk semua kasus, misalnya untuk kasus yang datanya tidak bisa diurutkan. Jadi intinya ini hanya untuk kasus yang datanya udah terurut gitu. Nah, tapi karena sudah terstruktur ya, udah diurutkan, maka dia bisa dibuat lebih efisien gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya, begitu deh. Silakan dibaca. Nah, bagaimana sistemnya? Sistemnya adalah misalnya di sini datanya terurut ya Bapak Ibu ya. Datanya terurut. Nah, jadi kita punya counter ya, I itu dari sini, J itu dari sini, kemudian K itu adalah tengah, biasanya I ditambah J bagi 2 di tengah, berapapun itu. Nah, jadi kalau misalnya yang dicari adalah angka 89, karena yang sudah terurut, maka dicek dulu K-nya. Nah, K itu ada di indeks 4, angka di sini. Maka dilihat apakah elemen di indeks K ini lebih besar atau lebih kecil dari yang dicari. Kalau misalnya dia lebih kecil, maka nanti tempat yang harus dicari adalah sebelah sini, karena pasti dia besar kan yang dicarinya. Tapi kalau misalnya dia lebih besar dari yang dicari, maka nanti yang dicari sebelah sini gitu. Jadi atau kalau misalnya memang langsung yang tengah ini adalah dirinya, ya berarti udah ketemu. Nah, kalau kasus di sini belum ketemu ya, jadi 28 itu lebih kecil dari 89 yang sedang kita cari, maka pencarian akan dilakukan di posisi sebelah sini. Nah, jadi pencarian akan dilakukan di sini. Kemudian diulang lagi, bagi 2. Nah, bagi 2. Nah, ternyata ketemunya di ya di 67 ya Bapak Ibu ya, di 67, dan ternyata 67 masih lebih kecil, maka cari yang
sebelah sini. Nah, kemudian bagi dua lagi, dan ketika dibagi dua ternyata si K itu adalah 89. Jadi udah selesai dan ketemu. Nah, ini algoritmanya. Itu ujung depan, J itu ujung belakang ya. Bilangan yang dicari 89, di sini saya hardcode. Kalian bisa ubah-ubah nanti kalau misalnya nggak hardcode. Dan seperti biasa ada marking ya, true false untuk ketemu atau tidak ketemu. Dan syaratnya sama ya, jadi selama belum ketemu dan si I ini belum sama dengan J, belum terlewat ya, jadi overlap gitu, overlap I antara J. Nah, kemudian ini yang tadi saya cerita di tengah ini casting ya, bisa enggak sih, kalau tergantung compilernya butuh di casting atau enggak. Kalau misalnya sudah bisa ya ngapain gitu ya. Udah. Terus kemudian jika tabel isi dari ke K ini yang di tengah itu sama dengan bilangan yang dicari, maka ketemu sama dengan 1. Else, maka kita perlu bagi 2 tadi. Maka jika tabel ke K lebih besar, maka cari di yang sebelah kiri. Jadi J akan maju ke depan. J itu tadi yang batas besar, maka J akan maju ke depan. Else, kalau misalnya si K ini lebih kecil dari bilangan cari, maka I yang maju ke depan. Jadi I-nya jadi di tengah gitu. Jadi di tengah, J-nya tetap yang di belakang. Seperti itu. Jadi digeser-geser saja indeksnya. Nah, ini ngecek kalau misalnya ketemu, maka bisa kita tampilkan ada pada tabel, dan jika tidak ketemu maka tidak ditemukan. Jadi kalau ketemu ya pasti di daerah sini ya, jadi si elemen dari indeks K. Nah, jika ini bisa kalian coba untuk modifikasi bagaimana kalau arraynya urut turun, yang diganti bagian mana nih. Kemudian coba jadikan prosedur atau fungsi. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan.